Bayangkan, di dunia ini dipenuhi orang dengan kebiasaan menghargai waktu, menaati aturan, hidup dalam harmoni antara teknologi dan tradisi. Ya, itu adalah Jepang. Mina, konnichiwa. Watashi wa Friska desu. Budaya Jepang adalah salah satu dari banyak hal yang paling menarik di dunia. Dan jika dilihat dari perspektif 7 unsur kebudayaan secara universal, banyak hal yang bisa dibahas loh. Yuk kita telusuri. Pada umumnya, orang Jepang mengikuti berbagai ritual keagamaan dari lahir hingga mati. Saat lahir, mereka menjalani upacara dalam tradisi Shinto. Saat menikah, bisa dalam adat Shinto ataupun Kristen. Dan ketika meninggal, biasanya diadakan upacara pemakaman Buddha. Jadi, meskipun tidak religius secara formal, mereka tetap menjalani siklus kehidupan dengan ritual dari berbagai agama. Saat ini, sebagian besar masyarakat Jepang menganggap agama sebagai bagian dari tradisi, bukan keyakinan dogmatis. Bahkan, survei nasional menunjukkan bahwa hanya sekitar 30% warga Jepang yang merasa memiliki agama secara aktif. Nah, sekarang sistem sosial atau sistem kekerabatan. Di Jepang yang paling terkenal adalah sistem Ie, di mana keluarga Jepang menerapkan sistem keluarga patriarkis yang sampai saat ini pun masih diterapkan, bahkan hingga diterapkan juga di perusahaan yang dimana seluruh karyawan wajib bekerja keras untuk perusahaan dan mendahulukan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi mereka. Nah, sekarang kita lihat bagaimana orang Jepang melakukan kegiatan sehari-hari, mulai dari bekerja, belajar, berkomunikasi dengan orang lain atau berinteraksi. Let's go! Kalian tahu gak sih, di Jepang pendidikan bukan hanya soal akademik, tetapi karakter. Anak SD membersihkan kelas sendiri sebagai bentuk latihan disiplin dan tanggung jawab. Sistemnya dikenal ketat loh, dan juga kompetitif, terutama saat ujian masuk universitas. Namun, kini Jepang menghadapi tantangan. Jumlah murid yang terus menurun membuat banyak sekolah di pedesaan tutup. Meski begitu, mereka tetap jadi pusat inovasi teknologi dan terus mendorong internasionalisasi kampus. Selanjutnya adalah bahasa. Di Jepang memiliki 3 huruf yang dipakai, yaitu huruf hiragana, katakana, dan kanji. Nah, selain memiliki 3 huruf, Jepang juga memiliki bentuk bahasa yaitu keigo. Keigo itu apa? Keigo adalah bentuk sopan. Kenapa dibuat keigo? Nah, keigo ini mencerminkan struktur sosial masyarakat Jepang. Jadi, saat kita berada di Jepang nanti, kita tidak bisa sembarangan memakai bahasa pada orang yang lebih tua atau yang di atas kita ya. Jadi ada 2 jenis keigo. Yang pertama sonkeigo dan kenjugo. Nah, di situ seperti halnya bahasa Jawa, bahasa Sunda yang membedakan dipakai saat bersama orang yang lebih tua. Begitu. Jadi kalian sudah nggak asing kan dengan anime dan J-pop? Keduanya ini merupakan bagian dari kesenian Jepang. Nah, seni di Jepang itu gabungan antara estetika dan kesederhanaan. Mulai dari ikebana, upacara teh, anime, hingga J-pop, Jepang bisa mengangkat hal sederhana menjadi hal yang luar biasa indah. Nah, itu bagian dari filosofi wabi-sabi, keindahan dalam ketidaksempurnaan. Nah, saat ini, seni tradisional tetap diajarkan dan dilestarikan. Tetapi di sisi lain, Jepang juga menjadi pusat budaya pop global. Anime, manga, cosplay, dan musik J-pop berhasil menjangkau pasar internasional dan menjadi bagian dari diplomasi budaya Jepang. Sebelum abad ke-19,
Masyarakat Jepang mayoritas bertani loh, terutama menanam padi. Tapi sejak restorasi Meiji pada 1868, Jepang mulai bertransformasi besar-besaran menjadi negara industri. Namun, Jepang sedang menghadapi tantangan besar, populasi yang menua dan angka kelahiran yang menurun drastis. Akibatnya, banyak sektor pekerjaan kekurangan tenaga kerja, terutama di bidang kesehatan, konstruksi, dan manufaktur. Karena itulah, Jepang mulai membuka pintu bagi tenaga kerja asing, terutama dari negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia. Nah, yang terakhir teknologi. Sudah tidak diragukan lagi kan, teknologi Jepang dikenal inovatif dan fungsional. Mulai dari robot, Shinkansen, sampai toilet pintar, Jepang memadukan efisiensi tinggi dengan desain yang ramah pengguna. Namun, di era digital ini, Jepang menghadapi persaingan dari negara lain seperti Korea Selatan dan Tiongkok. Pemerintah Jepang kini mendorong digitalisasi administrasi publik dan penggunaan AI dalam berbagai sektor, termasuk perawatan lansia, karena populasi yang menua semakin dominan. Nah, dari budaya Jepang, kita dapat membuktikan bahwasannya kemajuan tidak menghambat tradisi. Mulai dari kepercayaan hingga teknologi, semuanya berjalan beriringan. Oke, terima kasih. Saya Friska Reza. Dadah. Dadah.